Shalom sahabat Glow, kita kembali lagi dalam program acara kita Pesan Gembala. Dan di sore hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan keluarga tentang satu kata atau satu hal yang menarik atau sering kali kita dengar adalah Getsemani. Waktu saya katakan Getsemani, mungkin bilang, wah ya tahu Getsemani taman di mana Yesus ditangkap. Pasti kita punya pengertian. Getsemani adalah tempat di mana Yesus ditangkap. Ya, Getsemani pas kebetulan Yudas ketemu dengan Tuhan Yesus, dan kita punya pemahaman cuma sampai di situ. Dan akhirnya Yudas ketemu dan membawa para imam dan para orang-orang tentara Romawi, dan ya akhirnya Yesus ketangkap. Tapi saya mau katakan bahwa Getsemani adalah taman di mana Yesus sering hadir di tempat itu. Kenapa saya katakan Yesus sering hadir di tempat itu? Karena Getsemani adalah tempat pemerasan buah zaitun. Karena itu adalah tempat yang paling indah atau tempat yang paling teduh di zaman itu, karena terdiri dari pohon-pohon zaitun. Tempat Yesus dan murid-muridnya sering ngumpul. Mereka ngumpul bercerita, mereka belajar, dan orang seringkali mendapat Yesus di taman Getsemani itu. Akhirnya Yudas tahu waktu tempat mereka seling ngumpul, mereka selalu pergi Getsemani. Dan tempat Getsemani adalah tempat di mana Yesus sering mengajar murid-muridnya untuk dia berdoa, dia menyampaikan pesan Tuhan, dia menyampaikan isi hati dia kepada murid-muridnya. Itu adalah tempat favorit mereka, berhadapan dengan lembah Kidron dan berhadapan dengan Bukit Zaitun. Kalau ada di Getsemani, kita akan melihat Bukit Zaitun yang sangat indah. Getsemani, waktu kita mendengar kata Getsemani, kita ingat kali terakhir waktu Yesus mengajak murid-muridnya di dalam Matius pasal yang ke-26, kita melihat cerita tentang Getsemani. Perhatikan ayat yang ke-36, Matius yang ke-26 pasal 26 ayat 36, kita akan baca sama-sama. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah mereka sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia lanjut maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya engkau atau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi kita tahu bahwa tempat ini adalah tempat mereka melepaskan lelah. Oleh sebab itu waktu Yesus mengajak mereka untuk berdoa, kebiasaan mereka tempat untuk istirahat. Jadi waktu diajak mereka berdoa, hal yang tidur itu hal yang biasa karena mereka bekerja atau melakukan aktivitas seharian. Dan inilah tempat mereka untuk istirahat. Pada waktu Yesus mengajar mereka berdoa, murid-murid tidak tahu apa yang Yesus alami, tapi mereka lelah karena kebiasaan. Mari kita di dalam rumah tangga kita di dalam pertemuan kita sore hari ini bersama-sama dengan keluarga. Kalau meskipun kita lelah, tapi waktu diajak oleh pimpinan keluarga, papa mengajar kita berdoa, saya harap mama dan anak-anak jangan lelah gitu. Karena kebiasaan di rumah adalah tempat kita untuk melepaskan lelah. Tapi waktu mama ajak, mari kita menyembah Tuhan, papa bilang, aduh kita lelah ngana jo, kita dengan anak-anak lelah. Tapi mari kita jangan membiasakan bahwa rumah memang tempat kita istirahat, rumah tempat kita bersuka cita bersama-sama dengan keluarga. Seperti murid-muridnya menganggap taman Getsemani tempat mereka untuk istirahat. Jadi waktu mereka tertidur, mereka anggap itu biasa karena mereka tertidur. Tapi mereka tidak tahu apa yang Yesus sedang gumulkan. Akhirnya kita melihat bahwa Yudas datang. Mengapa Yudas datang ketemu Tuhan di Getsemani? Karena waktu perjamuan terakhir dia tinggalkan mereka. Dan Yesus katakan, orang yang mencelup pingganku atau mencelup roti di pingganku di tempat aku makan, orang itu yang mengkhianati aku.
Mari, jangan kita tinggalkan Yesus karena satu hal. Jangan kita menjadi pengkhianat di sekitar kita. Tapi mari kita bersama-sama dengan Yesus di dalam keadaan yang seperti ini. Justru kita harus semakin kuat dengan Yesus, bersama-sama menghadapi tantangan. Murid-muridnya tidak tahu, tapi Yesus tahu. Yesus yang tahu isi hati kita. Akhirnya waktu mereka ketemu di Taman Getsemani, bukan karena Yudas tahu, bukan karena Yudas hebat, enggak, karena itu tempat favorit mereka. Jadi sesudah mereka meninggalkan perjamuan malam, Yudas tahu tempat terakhir mereka adalah Getsemani. Jadi Yudas membawa para imam dan para tentara Romawi untuk menangkap Yesus di tempat yang paling gampang. Tempat favorit mereka adalah Taman Getsemani. Apa yang dapat kita pelajari tentang Taman Getsemani pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga kita? Yang pertama, Getsemani adalah tempat di mana mereka bersekutu bersama. Mungkin Getsemani adalah rumahmu. Getsemani adalah tempat engkau membangun mes batuhan bersama-sama dengan keluarga. Jangan ada pengkhianatan di dalamnya. Jangan engkau menganggap ini biasa dan engkau lelah. Mari sama-sama kita mulai bergandengan tangan. Selelah apapun, Yesus bilang, masakan engkau tidak dapat berjaga-jaga dengan aku. Jadi malam hari ini Getsemani adalah tempat kita bersekutu. Getsemani tempat kita menyembah Tuhan. Dan yang kedua, dengan Getsemani, apa yang kita pelajari tentang Getsemani? Getsemani adalah tempat di mana Yesus dikhianati. Getsemani. Jadi kita pelajari yang kedua adalah di Getsemani, tempat di mana ada ketidakcocokan, ada ketidakberesan di dalamnya, ada pengkhianatan, ada orang tidak suka. Waktu kita bersekutu, ada orang yang anggap kita so suci, ada orang anggap ada seorang hani dan sebagainya. Ada pun banyak kata orang. Waktu kita mau setia melayani, waktu kita ada di gereja, waktu kita melakukan kehendak Tuhan, banyak hal-hal yang orang tidak suka. Jangan pernah engkau merasa bahwa Tuhan tinggalkan engkau, karena di Getsemani tempat engkau bersekutu pun ada pengkhianatan. Yudas mengkhianati Yesus itu di Getsemani. Dan yang ketiga kita pelajari Getsemani adalah tempat di mana kita membangun mesbah Tuhan, di mana kita harus berjuang. Oleh sebab Yesus mengajak Petrus, Yesus mengajak Yakobus, Yesus mengajak Yohanes untuk sama-sama dengan dia. Maksudnya, mari di dalam Getsemani kita, di dalam tempat kita ada, mari sama-sama kita mengajak orang lain, keluarga kita, teman, sahabat kita, di dalam keadaan yang seperti demikian. Orang lain katakan ada ketakutan, ada melihat hal-hal yang tidak benar terjadi, melihat bahwa kekacauan banyak terjadi, melihat update status yang tidak menjanjikan. Tapi ingat poin yang ketiga, ajak orang lain untuk sama-sama engkau bersekutu. Yesus bisa sendiri bersekutu, tapi dia mengajak orang lain. Dia mengajak Petrus, Yohanes, Yakobus. Mengapa? Untuk sama-sama mendukung, sama-sama bergandengan tangan. Kita tidak bisa berdiri seorang diri tanpa orang lain di sekitar kita. Keluarga kita merupakan kekuatan, merupakan benteng, merupakan persekutuan yang hebat. Oleh sebab itu, Yesus perlu mengajar Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk sama-sama, karena mereka adalah keluarga, sahabat, teman. Mereka menjadi bagian dalam hidup Yesus. Mari jadikanlah dirimu menjadi satu kekuatan yang luar biasa untuk engkau berjalan, untuk melakukan hal-hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersekutu bersama, jangan ada pengkhianatan di dalam hidupmu, di dalam persekutuan, dan mengingat orang lain lebih berharga dari segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati kita. Getsemani merupakan tempat kemenangan, tempat engkau bersekutu, membangun hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.